pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini, sehat semuanya? Ya, kegiatan pembelajaran kita lancar dan selesai sampai akhir. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan, ya, saya akan absen dulu. Aditya, Haji, Amel, Anggi, Hayati, Tra, Diki Ramadan, Intan, Melin, MC Panggi, Nurjaman, Reno, Siti Fauzia, Siti Nurlela, Tia Anita, Waryani. Oke. Saya akan menampilkan sebuah video. Ya. Video singkat, perhatikan videonya. Sudah lihat videonya? Jadi maksudnya kalian paham tidak? Tadi ada binatang apa saja? Ada penguin, ya. Kemudian ada semut. Yang terakhir, secara tidak langsung hewan-hewan kecil ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kita akan berhasil dengan bekerja atau melakukan sesuatu secara bersama-sama dengan kelompok, dengan teman. Insya Allah Anda bisa menyelesaikan satu masalah. Semut kecil tapi bisa melawan hewan yang besar. Jadi itu sebuah tantangan buat kita. Mudah-mudahan dengan video inspirasi atau motivasi ini kalian terbuka lebih semangat lagi. Jadi sebelumnya yang sudah kalian pelajari adalah tentang sistem persamaan linier dua variabel. Ada yang masih ingat? Ada yang tahu? Atau ya ada? Persamaan linier dua variabel adalah persamaan garis lurus yang memiliki dua variabel atau perubahan. Itu ya. Jadi ada dua perubahan di dalam. Nah, nanti yang akan kita pelajari hari ini yaitu terkait dengan sistem persamaan linier tiga variabel. Yang di dalamnya berarti ada beberapa perubahan. Ada 3. Artinya ini sebagai kelanjutannya dari materi yang sudah kalian pelajari. Nah, di sini nanti kalian akan menyelesaikan satu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang akan kita pelajari terkait dengan materi sistem persamaan linier tiga variabel ini, di mana kompetensi yang pertama yaitu menyusun sistem persamaan linier tiga variabel dari masalah kontekstual. Sedangkan yang kedua yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier tiga variabel. Adapun
tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ya, kalian, ya, siswa itu dapat membuat model matematika berupa SPLTP dari masalah kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian yang kedua, siswa atau kalian dapat menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear tiga variabel dengan benar. Jadi nanti kalian harus bisa menentukan nilai dari sebuah variabel tertentu. Kalau tiga variabel itu kan berarti ada tiga variabelnya, ya, ada x, y, dan z, ya nggak? Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLTP dengan efektif. Di dalam kompetensi dasar yang kita pelajari itu, nanti di sini kalian akan melalui tahapan pembelajaran dengan model project based learning. Jadi di sini nanti kalian akan membuat sebuah proyek dalam pembelajarannya matematika yang terkait dengan sistem persamaan linear tiga variabel. Di mana di dalam project based learning ini ada 6 langkah atau 6 tahap, 6 fase. Nah, di sini kita lihat ada beberapa gambar. Di slide ini, ya, di tampilan ini yang kalian bisa pahami atau kalian baca tentang gambar ini apa? Pertanyaannya, apakah hubungan gambar tersebut dengan SPLTP? Ada yang tahu? Apa Adit? Gimana sang itu gambar? Kita dapat menentukan suatu harga barang, betul. Ya. Jadi dari gambar ini, ya, kita bisa menentukan sebuah harga satuan barang. Kemudian kita bisa menentukan bentuk atau materi. Ya, materi tentang sistem persamaan linear tiga variabel. Di mana sistem persamaan linear tiga variabel itu, ya, merupakan suatu persamaan matematika yang terdiri atas 3 persamaan linear yang juga masing-masing persamaannya memiliki variabel 3, di mana ada x, y, dan z. Sistem persamaan linear tiga variabel juga dapat dilakukan sebagai sebuah konsep dalam ilmu matematika yang digunakan untuk menyelesaikan kasus yang tidak dapat diselesaikan menggunakan persamaan linear satu variabel atau 2 variabel. Ada yang disebut dengan apa itu? Konstanta, betul. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan koefisien. Ya. Jadi sudah paham ya. Itu tadi pengertian tentang sekilas tentang SPLTP. Kalau bentuk umumnya seperti ini, ya, A1X plus B1Y plus C1Y sama dengan D1. Kemudian A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan B2. A3X plus B3Y plus C3Z sama dengan D3. Ciri-ciri sistem persamaan linear tiga variabel. Yang pertama, relasinya yaitu menggunakan apa? Tanda sama dengan. Kemudian yang kedua, memiliki 3 variabel. Kemudian sistem persamaan linear tiga variabel itu ketiga variabelnya memiliki derajat 1. Dalam menyelesaikan sistem persamaan linear tiga variabel, kita bisa selesaikan dengan menggunakan yang pertama metode eliminasi, yang kedua metode substitusi, yang ketiga metode gabungan, yang keempat adalah metode
dalam menyelesaikan sebuah proyek, kalian bisa menyelesaikan dengan metode gabungan. Karena perpaduan antara metode eliminasi dengan substitusi. Nanti untuk materi lebih dalamnya, kalian bisa masuk ke Google Classroom. Dalam proyek ini nanti juga kalian akan menggunakan handphone sebagai alat bantunya untuk menyelesaikan proyek tersebut. Selain menggunakan laptop untuk menyelesaikan proyeknya, kita buat kelompok. Ya, dalam satu kelompok itu ada 4 orang. Silakan kalian nanti menentukan siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, dan siapa nanti anggotanya. Ya tentunya nanti semua bekerja sebagai tim. Sebelum kita lanjutkan, ya sekarang coba kalian berdiri dulu. Biar nggak bosan. Berdiri semuanya. Nanti kalau kata saya bilang pagi, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau saya bilang siang, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau saya bilang malam, kalian nggak usah tepuk tangan. Paham? Siang, malam, pagi, malam, siang, malam. Berarti Aji ya nggak konsentrasi, ya belum konsentrasi. Sekali lagi, siang, pagi, malam, siang, malam. Baik, terima kasih. Semuanya sudah konsentrasi. Silakan ibu kembali. Sekarang silakan sudah kalian tentukan ketuanya dan sekretaris atau anggotanya sudah. Nanti saya berikan lembar aktivitas kelompok ya. Di sini, ini saya hitung dari sini ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Di sana itu ada nama kelompok. Ya, nama kelompok di atas kalian sebutkan nama kelompok kalian. Kelompok 1, 2, 3 atau 4. Di bawahnya ada nama anggota. Ya, berarti 4 orang. Silakan nanti dituliskan nama-namanya. Kemudian langkah-langkahnya, ya di sana sudah disampaikan atau dituliskan. Kalian baca petunjuknya dengan baik dan benar. Kemudian setelah itu kalian selesaikan ya permasalahan nanti yang kalian temui. Artinya dalam pembelajaran kali ini nanti itu kan untuk menyelesaikan masalah sistem persamaan linear 3 variabelnya. Proyek kita itu di awal tadi sudah disampaikan terkait dengan membuat iklan. Ya, membuat iklan dari paket makanan yang menarik. Jadi nanti kalian mendesain sebuah iklan yang bergambar tentunya. Nanti kalian buat, nah penyelesaian permasalahannya itu dikeluarkan dalam lembar aktivitas kelompok tersebut. Jadi ada dua pekerjaan yang harus kalian selesaikan di dalam kelompok tersebut. Kita akan mengambil makanan yang ada di sini. Ini sebagai objek untuk menyelesaikan proyeknya. Silakan kalian buat atau susun jadwal kegiatannya. Kalian tentukan judulnya aja dulu. Judulnya apa? Membuat iklan paket snack yang menarik.
Ya, itu judulnya. Kemudian nanti setelah itu menentukan waktu. Ya, waktu untuk menyelesaikan proyeknya berapa menit kira-kira? 5 menit selesai, membuat iklannya selesai, sampai dengan menyelesaikan permasalahan dalam sistem persamaan linear 3 variabelnya. Kira-kira selesai nggak? Atau 10 menit? Ya, kalian tentukan di sana. Ya, kemudian nanti setelah itu membuat modelnya. Kemudian tentunya tadi yang terakhir menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel di dalamnya. Oke, jadi waktunya berapa menit kira-kira? Ya, 10 menit selesai ya. Oke, silakan kalian selesaikan bersama tim kalian dan sudah bisa dimulai. Nah, kalau sudah minimal di konsep dulu fotonya, ya. Itu kan harga paketnya kan belum keluar. Ya, nah nanti kalau sudah dibuat desain iklannya, baru kalian tentukan harganya, harga paketnya. Nah, tentunya kan kalian selesaikan ya sistem persamaan linear 3 variabel. Boleh disobek-sobek, boleh. Tapi jangan dimakan. Ya, karena belum waktunya makan. Ya, dikerjakan. Kan ini kan terkait dengan ini. Ya boleh. Nanti yang lainnya buat ini, kamu selesaikan lembar penyelesaiannya. Ya. Untuk menentukan sistem persamaan linear 3 variabelnya kamu selesaikan. Kamu yang menyelesaikan. Nanti kalau sudah selesai semua, ya nanti siapa yang presentasi di depan. Iklannya bukan masing-masing, ya iklannya dalam bentuk paket ya. Berarti 3 item ini semua, bukan satu-satu ya. Kan tadi judulnya membuat iklan paket snack. Ya perhatikan waktunya ya. Iya, sudah. Kalau susunannya kan sudah kalian buat tuh. Ya. Kita akan membahas mengenai sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Ani, Budi, dan Charlie. Boleh nanti barangkali ada yang atau kurang jelas, boleh ditanyakan. Maksudnya tadi yang di Google Classroom-nya bukan materinya. 12 minuman sehingga total membayar Rp21.000. Bisa nggak? Sehingga sekarang kita mengetahui bahwa harga satu hamburger adalah Rp8.000, harga satu kentang goreng adalah Rp3.000, dan harga satu gelas minuman adalah Rp2.000. Ininya udah mana lihat? Ya, ininya diisi. Sesuaikan dengan ini. Dikasih ini. Ya kata-kata. Oh. Silakan nanti perwakilan dari tiap kelompok untuk menampilkan hasil pekerjaannya. Silakan siapa yang mau presentasi? Kelompoknya Anggi. Oke, silakan yang lainnya perhatikan. Ini kelompok 4 ya. Nah, ini foto hasil pembuatan iklannya. Perwakilan yang maju 2 orang. Ini hasil pekerjaan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Silakan.
nama kelompok, perkenalkan, kemudian siapa saja anggotanya. Perkenalkan, nama saya Amelia. Nama saya Biangreni. Kelompok saya terdiri dari Tia Anita dan Intan. Yang X sebagai Tango, Sudah kelihatan Pak? yang Y sebagai Kapten, dan Z sebagai Arinda. Kita membeli 2 Tango, 1 Tetam, dan 1 Arinda dengan harga 12.500. Lalu kita membeli 1 Tango, 2 Top 10, 1 Arinda dengan harga 12.000 rupiah. Dan yang ketiga kita membeli 3 Tango, 2 Top 10, dan 1 Arinda dengan harga 20.000 rupiah. Di sini kita menghitung harga satuan. Menghitung harga satuan Top 10. Harga 12.500 min 2 dikali min Z. 3 kali plus 2 atau 12.500 min 2 X min Z tambah plus Z dengan harga 20.000 rupiah. 3X plus 25.000 rupiah min 4X min 2Z plus Z dengan harga 20.000 rupiah. Min X dan min Z dengan harga min 5.000. X plus Y plus Z dengan harga 12.500. 2 4.000 plus Y plus 1.000 dengan harga 12.500. 8.000 plus Y plus 1.000 dengan harga 12.500. 9.000 plus Y dengan harga 12.500. Y 12.500 dikurangi 9.000, jadi harga satuan Top 10 adalah 3.500. Jadi kesimpulan dari produk yang kita beli itu dengan harga 45.000 terdiri dari 3 pieces Marinda, 5 Top 10 dan 6 Tango. Dengan harga 45.000. harga 1 Tango berapa? 3.500. Kalau Top 10-nya Kalau Top 10-nya 4.000. minumannya. 1.000. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan dari teman-temannya, atau ada yang mau menyampaikan pendapat. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan kalian kasih applause buat kelompok 4. Terima kasih. Silakan di Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambar
kerjanya silakan dikumpulkan, kemudian saya minta kalian memberikan pendapat terkait dengan apa yang sudah kalian dapatkan hari ini. Ini dikerjakan oleh kalian masing-masing. Setelah kalian mempelajari kemudian membuat sebuah proyek iklan ini, kan sampai mendapatkan harga per itemnya, manfaatnya buat kalian apa? Menyelesaikan proyek iklan tadi, kita lebih bisa memahami masalah SPTV dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya? Iya. Oke, baik. Jadi masalah yang biasa kita temui dalam kehidupan kita bisa selesaikan ternyata dengan menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel ini. Jadi suatu saat nanti ketika kalian ingin menemukan sebuah permasalahan, ya mesti kalian pahami dulu, kalian cerna dulu. Ya, maksudnya bagaimana? Nanti kita akan dengan sendirinya bisa menyelesaikan permasalahan itu. Manfaatnya sebetulnya jadi dari proyek ini diantaranya kan tadi kita bisa mengetahui harga satuan itemnya, kemudian bisa juga keuntungannya, kata dia gitu kan, menentukan keuntungan dari harga penjualan barang tersebut. Kita bisa tahu ke depan ya, sebagai bahan evaluasi gitu kan, ke depan jadi terkait dengan apa yang kita laksanakan, kita kerjakan hari ini, tentunya lebih banyak yang harus kita siapkan, diantaranya properti atau alat gitu kan. Alatnya harus lebih maksimal, kemudian bahan atau medianya ya, sebagai pendukung dari proyek tersebut gitu kan. Kita harus maksimalkan sebelumnya, karena ya mau tidak mau ketika proyek itu mau berhasil ya kita harus buat rancangannya sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan sebuah proyek gitu ya. Jadi tadi Nur Jamal sudah menyimpulkan apa yang sudah kita peroleh hari ini ya. Kata Nur Jamal tadi disampaikan bahwasanya kita bisa menyelesaikan suatu masalah ya, lebih dapat menyelesaikan suatu masalah dalam ya proyek ini tentunya dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Tentunya nanti kita bisa juga mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Oke, itu ya. Adapun untuk pertemuan berikutnya nanti kita isi atau kita nanti selesaikan dengan materi yang nanti akan kita pelajari, tapi sebelum ke materi yang baru kita akan evaluasi ya, sebagai bentuk penilaian tahap berikutnya, artinya penilaian lanjutan. Nanti bentuknya kita ulangan ya. Jadi dipersiapkan dari sekarang. Dan sebelum saya akhiri, silakan KM untuk berdoa. Berdoa selesai. Oke, sebelum pulang nanti silakan dirapikan kembali tempat duduknya dan dibersihkan ruangannya. Nanti sampai rumah tentunya jangan lupa untuk belajar dan paling untuk mengingat materi yang sudah kita pelajari hari ini ya, mengulas kembali apa yang sudah kalian dapatkan dan tentunya materi-materi yang ada di Google Classroom bisa kalian jadikan sebagai bahan pelajaran buat di rumah ya. Terima kasih sebelumnya. Akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.